pada kesempatan pembahasan bisnis ekonomi kali ini, yang merupakan topik terakhir, yaitu tentang ekonomi global. Ya, di mana biasa disebut dengan perekonomian terbuka. Nah, di sini yang dibahas adalah tentang perdagangan internasional. Kita akan membahas bagaimana perdagangan internasional itu terjadi. Dalam suatu negara, di sini dapat menghasilkan barang tertentu, ya, akan lebih efisien daripada negara lain, sehingga terjadi perdagangan antar satu negara dengan negara lain. Nah, yang mendorong terjadinya perdagangan internasional itu karena terjadi keunggulan komparatif. Apa itu keunggulan komparatif? Ya, di sini merupakan suatu kemampuan dari suatu bangsa untuk melakukan suatu kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah dari yang dikeluarkan oleh negara lain. Nah, di sini kita akan melihat satu ilustrasi ya tentang teori keunggulan. Nah, yang pertama tentang teori keunggulan mutlak yang disebut absolute advantage yang diprakarsai atau dikeluarkan oleh Adam Smith. Ya, atau disebut teori Adam Smith. Nah, di sini diilustrasikan ada dua negara, yaitu negara A dan B. Di sini mana yang akan melakukan ekspor ya terhadap barang-barang yang memiliki keunggulan mutlak atau memiliki keistimewaan. Nah, di dalam bagan atau tabel ini ya kita lihat bahwa negara A dan B output unggulannya di sini beras dan elektronik. Nah, kita lihat negara A itu menghasilkan beras 1000 kg per hari, sedangkan elektronik 1000 unit per hari. Sedangkan negara B 400 kg per hari beras dan elektronik 2000 unit per hari. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa negara A itu unggul ya di dalam memproduksi beras. Sedangkan B itu unggul dalam memproduksi elektronik. Nah, maka negara A merupakan atau bisa spesialisasi produksi beras ya untuk diekspor ke negara B. Sedangkan keunggulan negara B adalah spesialisasi produk elektronik. Ya. Nah, yang kedua yaitu tentang teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Nah, di dalam melakukan proses produksi dalam suatu negara itu mereka mampu ya menggunakan biaya tenaga kerja yang lebih murah misalnya ya dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Nah, ini merupakan keunggulan komparatif. Nah, contohnya atau ilustrasinya bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Ya, terdapat dua negara A dan B. Ya, di sini kita lihat output unggulan di negara A, beras dan elektronik itu masing-masing 1000 kg dan 1000 unit per hari. Sedangkan negara B menghasilkan beras 1200 kg per hari dan elektronik 2000 unit per hari. Apabila kita lihat di kedua negara ini, maka negara B unggul di kedua-duanya ya dalam produksi beras dan elektronik ya karena lebih besar ya hasilnya daripada negara B. Namun di sini kita lihat perbandingan ya 1 unit elektronik di negara A itu sama dengan 1 kg beras. Sedangkan bagi negara B, 1 unit elektronik itu sama dengan 0,6 kg beras. Ya. Nah, selisih terkecil ya pada produksi beras di sini
terlihat di negara A. Nah, maka negara A bisa melakukan spesialisasi pada beras dan negara B melakukan spesialisasi pada elektronik. Sehingga kedua negara di sini akan memperoleh keuntungan. Nah, demikian mungkin penjelasan ya tentang teori ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.